Siapa Pak? Saya dengan Firmansyah di Lahan Sikam, saya direkturnya saat ini. Oh iya, Pak mau tanya Pak, kan di kala pandemi ataupun sebelum-sebelumnya ini kan masih banyak maraknya fintech ilegal. Nah kebetulan Lahan Sikam ini merupakan fintech yang legal. Untuk menyikapinya bagaimana Pak ya? Ya, memang pemahaman tentang fintech yang legal dengan ilegal harus tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat, sehingga masyarakat tuh nggak terjebak dengan yang ilegal. Kalau dari sisi kami sebagai pelaku industri, karena kami juga memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan tentang industri ini ke masyarakat, terutama supaya masyarakat nggak terjebak di fintech ilegal, kami ya rutin melakukan sosialisasi ke masyarakat. Bukan hanya di Lampung, bahkan kami pernah lakukan sosialisasi itu ke Sumatera Selatan, ke Bengkulu, ke Jambi, Pekanbaru, dan Sumatera Barat. Di awal tahun kemarin kami melakukan itu. Kalau di Lampung juga sering kita lakukan sosialisasi langsung ke masyarakat, bahkan ke perumahan warga, pernah di kampus, serta beberapa komunitas pernah kita lakukan sosialisasi. Nah tujuannya memang lebih mengedukasi masyarakat supaya mereka tidak terjebak dengan fintech ilegal. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Oh. Untuk produk Lahan Sikam ini produknya apa saja Pak? Oke. Lahan Sikam sendiri, kalau produk yang kita jual sekarang itu ada dua sebenarnya. Dua core-nya, pertama pinjaman produktif kita berikan ke UMKM, sama ada sedikit porsi untuk ke petani, peternak kita berikan juga. Kemudian untuk pinjaman karyawan, nah, pinjaman karyawan ini spesifik karena kita kerjasama dulu dengan perusahaannya, kemudian karyawan yang menjadi karyawan di perusahaan yang tempat kita bekerja sama itu menjadi borrowernya kita, peminjamnya kita. Dua produk itu yang kita jual saat ini. Kalau peminat yang paling diminati ya, untuk masyarakat apa itu Pak kira-kira? Kalau sekarang sebagian besar yang UMKM, jadi pinjaman modal kerja untuk ya pelaku UMKM yang ada di Provinsi Lampung. Untuk prosedur peminjaman seperti UMKM dan pinjaman lain itu seperti apa Pak prosedur peminjamannya? Karena kita kan perusahaan financial technology ya, sebenarnya idealnya mereka bisa apply lewat aplikasi, lewat websitenya kita di www.lahansikam.co.id. Jadi masuk ke website itu, kalau dia mau apply bisa melalui websitenya kita gitu. Tapi memang kita juga punya offline marketing yang untuk approach. Jadi begitu dia masuk website kita atau dia hubungi customer service kita, mereka sampaikan tujuannya untuk mengajukan pinjaman, nanti tim kita yang akan membantu proses apply-nya di Lahan Sikam. Untuk selama ini ada yang macet nggak sih Pak? Kalau misalnya ada macet, kira-kira prosedur penanganannya seperti apa Pak? Ya, baik. Kalau untuk yang terlambat membayar, saya sih bilangnya terlambat membayar gitu. Karena mungkin ada faktor kondisi usahanya atau dia punya musibah sendiri, itu ada. Tapi jumlahnya relatif kecil, kalau nggak salah kurang lebih di 2% gitu. Untuk dari 5.000 proyek yang sudah kita danai sebenarnya, jadi kecil sekali. Kalau di kita kan sebenarnya kita tidak melakukan collection ya, ke mereka, tapi ada proses early reminder. Jadi petugas kita melakukan telepon ke mereka gitu ya, telepon ke mereka untuk reminder pinjamannya jatuh tempo tanggal sekian. Kemudian setiap borrower di kita kan memiliki rekening virtual account. Waktu mereka minjam di create virtual account, dan si peminjam melakukan pembayaran ke virtual account-nya melalui ATM, jadi tanpa harus datang ke sini sebenarnya. Itu yang kita lakukan gitu. Selama masa pandemi ini kira-kira kalau misalnya ada yang macet, ada relaksasi? Ya. Ada Pak? Ya, jadi
Sebelumnya saya jelasin dulu tentang industri fintech peer-to-peer lending. Jadi kita kan memang lembaga keuangan lainnya yang tercatat di OJK. Tapi memang bisnis model kita itu berbeda dengan bank. Ya, jadi dengan bank atau multi finance gitu. Jadi kita itu menyalurkan pinjaman yang bersumber dari lender. Jadi itu bukan uangnya Lansikam. Jadi setiap ada project kita naikin ke platform kita, kemudian lender membiayai lewat platform kita. Nah, kita tidak bisa mengambil keputusan untuk memberikan restrukturisasi atau relaksasi. Tapi dalam hal ini Lansikam sendiri, setiap ada yang mengajukan keringanan, kita menyampaikan ke lender terkait aspirasi si borrower yang saat ini mengalami terdapat impact dari COVID-19 sendiri gitu. Dan kita sudah mediasi dan sukses disetujui sama si lender untuk diberikan keringanan gitu. Bahkan kita punya program tuh untuk penundaan pembayaran 1 bulan dan kita nggak cas apa-apa. Jadi kita nggak ada biaya tambahan gitu. Jadi kalau dia jatuh tempo bulan ini, dia melakukan penundaan pembayaran di bulan berikutnya, itu free charge dari kita. Jadi itu bentuk komitmen kita untuk membantu masyarakat dari sisi memberikan keringanan selama pandemi ini.